Salam inspirasi. Apa kabar pemirsa setia NTV? Saya senang sekali Medi kembali di layar kaca saudara, kembali dengan acara dalam seputar dialog seputar kita, tempatnya kita berbicara. Dan saat ini kita akan ada satu topik yang sangat luar biasa yang kita akan bahas. Bicara tentang sudah maksimal layanan BPJS kita saat ini. Tentunya saat-saat ini kita tahu bersama bahwa kesehatan kita paling penting, sangat-sangat penting. Bahkan kata bijak maupun orang bijak di sana berbicara tentang kesehatan. Kesehatan adalah hal yang sangat utama. Tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kembali lagi, dengan pelayanan BPJS hari-hari ini, dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan BPJS, yang terjadi dengan pelayanan kesehatan masyarakat di sekitar, kita akan melihat apakah maksimal atau sudah maksimalkah pelayanan BPJS kita hari-hari ini. Dan sebelum kita akan lanjut dengan beberapa narasumber di studio saat ini, kita saksikan video berikut ini. Hingga saat ini, layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih menjadi yang paling banyak dikeluhkan dalam persoalan di masyarakat. Layanan kesehatan milik pemerintah ini juga paling banyak dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Bahkan tak sedikit juga yang mengatakan program jaminan kesehatan nasional yang pelaksananya dipercaya pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan tersebut masih jauh dari makna keadilan. Karena penerapannya yang masih memiliki banyak persoalan dalam berbagai hal. Beberapa yang kini masih menjadi keluhan masyarakat, diantaranya adalah lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan dinilai terbatas dan tidak fleksibel. Rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan karena penerapan alur pelayanannya berjenjang, mengeluhkan pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh pihak BPJS. Maraknya keluhan pasien peserta BPJS Kesehatan juga disebut-sebut berakar dari bobroknya manajemen rumah sakit. Hal ini dipaparkan oleh lemahnya pengawasan dan sanksi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Pertanyaannya, sudahkah maksimal pelayanan BPJS saat ini? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan angka keluhan terhadap BPJS? Ya, kini jajaran baru di Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial memang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Jajaran baru ini tentu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Tim Redaksi INTV, Jakarta. Ya, saya tidak sendiri saat ini, di studio sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama saya sapa dulu, salam inspirasi. Pak Tafib Hermansyah, Kepala Departemen Pelayanan Kesehatan BPJS, se-Jabodetabek Pak ya. Iya. Salam inspirasi Pak ya. Salam. Dan tentunya ada satu narasumber juga kita kali ini yang udah tidak asing lagi, Bang Pangisarwi Bang. Ya, Salam Pak inspiratif. Salam inspirasi. Apa kabar Bang? Kabar baik. Oke, ya mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan yang saya akan lempar tentunya ke Pak Tafib ya. Pak, sebenarnya benar nggak sih yang di luar sana beredar isu susah sekali kok ini untuk ngeklaim BPJS? Gimana Pak? Iya, barangkali tadi dari tayangan kelihatan bahwa banyak sekali masih keluhan-keluhan masyarakat mengenai pelayanan di dalam sistem jaminan kesehatan nasional ini. Kita memang pemerintah khususnya, ini adalah program pemerintah ya, program pemerintah dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini merupakan amanat undang-undang. Dan memang keinginan pemerintah per 1 Januari 2014 agar seluruh masyarakat ini akan dengan mudah mengakses jaminan kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya program ini nanti memang ini secara bertahap nanti seluruh masyarakat Indonesia di tahun 2019 diharapkan seluruhnya akan menjadi peserta program jaminan kesehatan ini. Nah tentunya program ini merupakan program yang baru ya, artinya banyak sistem-sistem yang dibangun yang baru yang barangkali belum familiar dari masyarakat secara umum dan memang barangkali sisi sosialisasi dan sebagainya yang belum banyak sehingga banyak aturan-aturan yang barangkali terasa memberatkan karena ada perubahan sistem sebenarnya dari dulu sebelum ada JKN sama setelah ada JKN. Artinya perubahan ini yang barangkali mengagetkan dari beberapa pihak yang terlibat di dalam program JKN ini. Yang terlibat tentunya banyak, ada rumah sakit, ada peserta kita sendiri ya, peserta JKN dan sebagainya. Nah keluhan-keluhan ini ya tadi seperti yang ditayangkan ya, memang saat ini masih terjadi dan pemerintah sedikit-sedikit terus membenahi. Artinya bukan tidak
berpangku tangan saja untuk hal itu. Tapi kalau lihat tujuan awalnya adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses jaminan kesehatan ini, bisa mau ke rumah sakit, bisa tanya di rumah-rumah sakit, di fasilitas kesehatan, begitu membludaknya peserta yang berkunjung ke rumah sakit. Artinya setidaknya ada satu tahapan yang sudah bisa dilaksanakan. Artinya dari tadinya orang yang nggak bisa ke rumah sakit sekarang sudah makin banyak. Kalau lihat kunjungan ini di rumah sakit banyak sekali. Ya. Nah barangkali dari sisi rumah sakitnya sendiri, yang ini yang tadi kalau saya lihat banyak keluhan dilakukan di pelayanan rumah sakit dan rumah sakitnya tidak mau melayani dan sebagainya. Ini tentunya ada perubahan sistem yang barangkali dari sistem yang awal ini berubah. Kalau dari awal barangkali sistem pembiayaan tadi yang berbeda dengan sistem JKN, ini barangkali di beberapa rumah sakit, di beberapa dokter mengagetkan. Dari tadi sistemnya pembayaran sebelum JKN dengan menggunakan Vivo Service, orang datang bayar, sekarang tidak bayar. Artinya ada badan yang menjamin. Oke, ya. mungkin barangkali itu dulu ya. Saya potong sebentar Pak ya. Sebelum saya lempar ke Bang Panggi. Jadi ya. sejauh ini pelayanan yang sudah diberikan oleh BPJS kepada masyarakat di luar sana sudah maksimal atau seperti apa Pak? Kalau dibilang sudah maksimal, ya tentunya belum ya. Belum, ya. Ya, tadi seperti saya sampaikan, ini adalah program baru. Kita terus akan memperbaiki. Artinya keluhan-keluhan dari masyarakat ini kita merupakan masukan buat kita untuk perbaikan ke depan. Ya. Artinya sistemnya ini ada beberapa sistem yang barangkali harus diperbaikin lagi. Ya. Tapi karena ini adalah nasional, artinya tidak gampang untuk membuat satu sistem yang bisa berlaku secara nasional. Ya, barangkali ini yang barangkali nanti menarik PR sekali kita. Pak. Maksudnya tadi Bapak sempat singgung program baru. Ya. Nah, program baru apa aja nih yang kira-kira yang BPJS sudah mulai terapkan atau mau nanti terapkan nanti untuk menyangkut dengan pelayanan masyarakat pada umumnya? Ya, sebenarnya ada beberapa hal poin penting di dalam sistem jaminan kesehatan. Kita itu sebenarnya ada kegiatan yang berhubungan dengan kepesertaan. Ya, artinya pendaftaran peserta dan sebagainya. Ada yang berhubungan dengan manfaat atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN ini. Ya. Ada hal-hal lain seperti IT, keuangan dan sebagainya. Nah, ini semua perlu suatu sistem yang terpadu yang mempadukan semua. Artinya ketika orang mendaftar, kalau sekarang katakanlah untuk pendaftaran. Ya, untuk pendaftaran kita memudahkan misalnya kalaupun rame sekali di kantor misalnya harus ngantri, sekarang sudah ada pendaftaran lewat online misalnya seperti ya. Kalau susah sekali bayar iuran di bank yang kita tunjuk, sekarang pembayaran iuran sudah boleh di Indomaret, di pos dan sebagainya, di gerai-gerai seperti itu sudah kita mudahkan. Artinya sudah kita buka akses ya. Keluhan, kalau ada keluhan-keluhan juga bisa disampaikan, kita setiap rumah sakit punya PIC rumah sakit yang barangkali ada keluhan selama pelayanan. Artinya itu bicara sistem Pak ya? Iya. Nah, saya tadi udah lihat Bang Panggi kayaknya udah pengen bicara tentang ini Pak ya. Saya mau minta tanggapan dulu dari Bang Panggi. Bang Panggi, ini gimana nih dengan penjelasan Pak Tafib tadi nih? Ada tanggapan menurut Bang Panggi? Ya, apa yang disampaikan Pak Tafib ini kan yang bagus semua ini. Ya, bagus semua, tapi realitanya kacau balau kan. Saya lihat di bawah itu, bayangkan ini duit yang diambil secara halus dari masyarakat ya. Masyarakat iuran tiap bulan ya. Saya paling rendah itu 25.000 kalau saya nggak salah sekarang. Dan itu sudah 3 kali kenaikan. Terakhir itu 25.000. 3 kali. 3 kali kenaikan, tetapi tidak berbarengan dengan pelayanan. Banyak masih orang masuk rumah sakit masih ngantri ya, ada tidak di dalam ruangan, masih banyak antri, kemudian ditolak oleh rumah sakit. Datang ke rumah sakit ini ditolak, datang ke rumah sakit ini ada yang rujukan juga ditolak, kemudian akhirnya di tengah jalan nggak bisa diselamatkan. Ada lelucuan saya bilang ya, mereka meninggal bukan karena mereka tidak punya usaha, upaya. Ya malaikat pun juga bingung ini ketika ditanya ini meninggal, ini kok nggak terdaftar di sini. Oh ternyata siapa ini? Oh ternyata pasiennya JKN kan. Oh, ini kan bahaya kalau nanti, ini zolim loh, negara ini zolim. Oh ini uang rakyat dipungut kok gitu. Nah semestinya negara itu, peran minimal negara itu adalah bagaimana menjamin kesehatan masyarakat Indonesia ini. Kalau tidak ada dana, diadakan dananya gitu. Jangan bilang defisit. Ini bilangnya defisit. Ini kan menurut saya sesuatu yang memalukan, bilang defisit. Apa defisit gitu? Bilang tuh ya harus tugas negara kok bantu rakyatnya supaya bisa sehat gitu. Nah, nanti saya bilang kenapa bilang kemarin ada bilang 90, sekarang defisitnya JKN itu 90 triliun. Jadi 70 triliun, jadi ada 20 triliun defisit.
mesti KPK harus masuk ini. Benar nggak ini? Audit ini. Ini harus serius gitu. Ini merusak sendi-sendi kehidupan orang masyarakat banyak gitu. Oke, kita tahan di sana Bang ya. Itu. Ya, pemirsa setia NTV, kita akan kembali lagi dan kami akan mengundang pemirsa untuk bergabung bersama dengan kami di interaktif di 0216300703 bersama-sama kami di dialog seputar kita dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Ya, pemirsa setia NTV kembali bersama kami dengan dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara dan sudah hadir bersama dengan kami dua narasumber dan kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami di layar kaca saudara sudah tersedia layanan telepon dan saya akan lanjut lagi saya akan mungkin kembali ke Pak Taufik Pak tadi ya. Mungkin secara awam dulu ya sebelum saya ke Bang Ipang juga. Prosedur atau proses untuk pembuatan BPJS ini seperti apa dan apa-apa aja sih Pak hak dan kewajiban peserta BPJS tersebut? Ya, barangkali sebelum ke sana, saya tadi agak tertarik seperti yang disampaikan oleh Bang Ipang mengenai iuran dan sebagainya. Sebagai informasi saja bahwa iuran kita itu ada dua cara pembayaran iuran atau pemotongan iuran yang dikenakan kepada peserta. Ada yang sifatnya nominal, ada yang sifatnya persentase. Nominal itu yang paling rendah itu untuk peserta penerima bantuan iuran itu 19.225. Yang kelas 3 untuk peserta mandiri yang perorangan itu 25.500. Kalau kelas 2 42.500, kalau kelas 1 59.500. Tetapi kalau dia merupakan kelompok peserta penerima upah PPU, dia berdasarkan persentase. Persentase itu antara sekitar 5% itu berbagi antara peserta sama pegawai sama pemberi kerjanya. Dan itu 5% itu untuk 5 jiwa ya dari gaji dengan unit cost yang besar. Dan sampai sekarang memang belum ada perubahan besaran iuran tersebut ya. Iuran tersebut dari awal diluncurkannya BPJS Kesehatan itu sudah seperti itu dan sampai sekarang memang ada rencana akan ditinjau kembali ya untuk besaran iuran ini ya. Karena memang banyak tuntutan, artinya tadi seperti disampaikan ada tuntutan perbaikan tarif pelayanan kesehatan dan tentunya kalau pelayanan tarif naik tentunya harus diimbangi juga dengan adanya yang masuk iuran yang seimbang. Sehingga tadi kalau disampaikan ada kemungkinan defisit, ya artinya dari sisi iuran dan biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan ini memang nggak seimbang. Ya. Tapi tadi saya setuju sama Bang Ipang, artinya ada kewajiban pemerintah di dalam hal ini. Artinya kalaupun defisit dari hitungan sebagai badan penyelenggara, artinya harusnya ini adalah program pemerintah, harus ada tanggung jawab pemerintah di sana agar tetap balance ya. Karena program ini mau nggak mau harus sustain ya. Artinya ini untuk masyarakat banyak ya. Dan tadi seperti dikatakan kalau perlu dilakukan audit dan memang ini ada tugas pemerintah ya untuk tetap mengaudit semua anggaran yang disampaikan ke kita karena ini adalah dananya pemerintah, APBN, APBD semuanya masuk ke kita ini dilakukan audit. Auditnya karena dananya besar, tidak cuma yang wajib melakukan audit itu nggak cuma BPKP, audit eksternal internal, tapi termasuk juga KPK. Dan kita sudah beberapa kali dilakukan audit. Ya. Dan kita juga punya kewajiban untuk melakukan membuka hasil audit tersebut secara transparan. Kita terima telepon berikutnya. Salam inspiratif. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Iya, halo, Pak. Halo. Dari Depok dengan Cornelis ya. Ya, silakan Pak. Mau dengan Pak. Begini. Ya. Saya pikir ini orang yang dari BPJS ini sedikit malu lah. Jangan ngomong asal saja. Benar Bapak yang sebelah itu. BPJS itu dalam implementasinya kacau balau, Pak. Bapak kan hanya tahunya di belakang meja, menarik iuran. Kalau terlambat didenda, itu berarti sudah settle keuangannya. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa
defisit lah, itu kalau nggak bisa ngurus serahkan aja kepada swasta. Kalau nggak becus mengurus BPJS serahkan ke swasta udah menunggu tuh. Jadi jangan pakai alasan-alasan beginilah beginilah. Saya ini korban, salah satunya korban. Saya di Depok, saya korban dari BPJS. Jadi Bapak malulah sedikit. Bapak ditonton ratusan juta orang. Malu, jangan cuma asal ngomong doang. Bapak tuh kan di belakang meja, nggak ngerti apa-apa Bapak itu. Di bawah tuh udah rusak, udah hancur-hancuran BPJS itu, Pak. Jadi kalau saya bilang ini program tipu-tipu. Hanya kerjanya nipu rakyat. Ini yang nipu rakyat BPJS atau negara. Saya pikir negara tidak akan menipu rakyat. BPJS-nya gaji ratusan juta, memungut, mengkolek dari masyarakat, tapi tidak becus. Seharusnya hak dan kewajiban itu berbanding lurus, Pak. Jangan hak peserta itu mencang-mencong dilayani, giliran lagi kencang bener. Terlambat denda lagi, berarti kan sudah settle keuangannya. Kalau sudah bisa mendenda dengan kebijakan mendenda, berarti sudah settle. Kalau tidak mampu serahkan kepada swasta. Sudah, kalau saya bilang itu nggak becus sudah. Jadi Bapak malu sedikit lah. Lebih baik Bapak mundur aja, jangan di situ. Oke Pak, kita sudah dapat. Tuh, waduh ini orang atau malu nih. Kita sudah dapat poinnya Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Pak Taufiq ya. Sebelum saya ke Bang Ipang nih. Iya. Terima kasih Pak Cornelius ya dari Depok. Memang tadi masih banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah program pemerintah ya, Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah programnya pemerintah. Dan BPJS ini sebenarnya ditugasi sebenarnya untuk melaksanakan program ini. Jadi semua regulasinya, aturannya sebenarnya itu yang menetapkan bukan BPJS. Jadi kita sebenarnya kasarnya ini melaksanakan tugas yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa program ini adalah program pemerintah dan terus dilakukan audit oleh pemerintah. Jadi kalau memang ada yang jelek dan sebagainya, ini yang terus diperbaiki. Ini program baru ya. Ya artinya tadi disampaikan saya di belakang meja. Enggak. Saya tidak selalu di belakang meja. Saya beberapa kali tugas di rumah sakit. Saya seorang dokter. Jadi saya juga turun ke rumah-rumah sakit. Saya beberapa kali menjadi kepala cabang, kepala divisi, bahkan staf di lapangan saya juga turun. Artinya melihat kondisi yang sebenarnya. Tapi ini adalah program yang melibatkan banyak pihak. Artinya pelayanan kesehatan itu tidak dilakukan oleh BPJS. Artinya ada mitra kami, rumah sakit dan sebagainya, ada dokter-dokter yang melakukan pelayanan. Nah ini merupakan suatu kegiatan yang banyak sekali melibatkan banyak pihak dan ini merupakan program pemerintah yang besar. Pak ya. Halo, salam inspiratif, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Selamat malam, saya dengan Evi. Ya Ibu, silakan Ibu dengan narasumber kita di sini. Iya, ini Pak, saya mau tanya, kalau saya itu berobat nih Pak ya, di rumah sakit yang sudah data riwayat saya ada di rumah sakit itu. Totonya saya minta untuk minta pengantar untuk pengurusan BPJS, tapi ternyata harus ada di wilayah setempat, tidak boleh ke rumah sakit yang bersangkutan gitu. Yang sudah ditunjuk saja gitu loh. Gimana nih Pak? Oke, itu aja Ibu. Ya itu aja, saya minta tolong di evaluasi deh Pak. Oke, ya. Makasih Ibu ya. Ya. Pak, sedikit aja sebelum saya lempar ke Bang Ipang nih. Masalah ini ya. Begini Ibu, tadi saya belum sampai ke manfaat ya yang merupakan haknya dari peserta untuk mendapatkan pelayanan. Jadi memang di dalam sistem JKN ini bahwa setiap peserta itu harus terdaftar di salah satu fasilitas kesehatan tingkat 1. Dan pola pelayanannya dilakukan secara berjenjang. Jadi itu sistem yang dibangun oleh pemerintah di dalam sistem JKN ini. Jadi setiap peserta itu pengobatan pertama dilakukan di fasilitas tingkat 1 di mana dia mendaftarkan dirinya di sana.
Nah, kalau dia mau ke rumah sakit itu harus berdasarkan rujukan dari Vaskes tingkat 1 yang dilakukannya. Apakah dia boleh memilih rumah sakit dan sebagainya? Itu tadi, yang penting selama jenjangnya dilaksanakan, sistemnya dilaksanakan, ini bisa dilakukan seperti itu. Memang di dalam aturan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut bahwa prosedur ini harus diikutin. Jadi sistem ini ada prosedur-prosedur sistem yang harus diikuti oleh peserta sehingga dia bisa mendapatkan manfaat yang dia butuhkan. Jadi kalau dia nggak ikut prosedur di dalam sistem ini sesuai aturannya, dia tidak akan bisa dijamin. Jadi itu yang barangkali. Halo, salam inspiratif, dengan siapa di mana? Dengan Aditya di Bekasi, Pak. Ya, silakan Pak Aditya. Malam, Bapak. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya karena istri saya berobat dengan BPJS Kesehatan. Itu. Halo. Ya, nampaknya terputus ya. Oke, nampaknya terputus dan saya langsung ke Pak Ipang dulu, Pak. Pak Ipang, gimana tanggapan dengan penelpon yang tadi dan dengan penjelasan Pak Taufik tadi? Ya, saya memberikan kondisi yang fakta di lapangan. Betul. Itu yang menarik sebetulnya untuk dicermati. Ya. Nah, apa sebetulnya sabab musabab ini? Kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya BPJS memang petugas dari korban dari JKN sebetulnya. Karena dia tidak disiapkan dengan aturan main regulasi yang betul-betul ideal. Dokter tidak pernah diikutkan bagaimana membahas tarif itu ya. Tiba-tiba sudah ada tarif CBG itu. Itu kan sebetulnya Permenkes nomor 59 itu ya tahun 2014 itu kan sebetulnya biang keroknya. Bagaimana mungkin ceritanya gaji dokter itu lebih besar gaji petugas BPJS? Itu kan lucu itu. Mereka apalagi biaya untuk dokter itu tinggi, apalagi ngambil spesialis. Itu kan menurut saya itu logika yang tidak menarik sama sekali ditampilkan ke publik gitu. Memang mestinya harus diperbaiki nih Permenkes ini, harus diperbaiki lagi, direvisi sehingga tarif dokter itu lebih manusiawi. Jangan sampai sama dengan tarif itu pipis itu 5.000. Masa satu orang pasien cuma Rp5.000 satu dokter. Itu kan tarif pipis itu. Ini negara seperti apa memperlakukan dokter bisnis? Ini nggak ada manusiawi. Dokter diperlakukan menurut saya tidak patut seperti itu. Mereka sekolah dibayar cara. Yang kedua, persoalan ini sebetulnya adalah negara juga tidak mau ambil pusing, mensubsidi. Jadi negara juga memberikan anggaran yang cukup untuk BPJS ini gitu. Kalau tidak ya sudah dibubarkan aja BPJS ini. Nah, karena memang ketika memang anggaran tidak cukup tadi, itu harus dibantu oleh negara. Tidak boleh dibiarkan masyarakat beli obat sendiri. Bayangkan itu lucu itu. Mereka sudah iuran, tiba-tiba mereka harus membeli obat sendiri. Nah, itu menurut saya tidak menarik. Itu kita tahan di sana, Bang ya. Oke, pemirsa setia INTV, kita akan kembali dengan dialog yang lebih hangat lagi dan tetap setia di layar kaca Anda. Ya, pemirsa setia INTV, kembali lagi bersama dengan kita dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Dan saya lanjut ke Bang Ipang nih. Bang Ipang, mungkin tadi agak terpotong sedikit. Ya, yang kedua penyebab ini kenapa biaya kesehatan juga mahal, biaya operasi termasuk CT scan dan MRI itu ya sekarang. Itu kan alat-alat yang dibawa itu kan impor semua. Dan itu dikenakan biaya barang mewah. Nah, itu kenapa itu tidak dicabut itu sehingga harga operasi biaya kesehatan itu menjadi mahal. Itu mesti kan dipangkas. Masa tas mewah nggak dikenakan biaya barang mewah? Ini alat untuk membantu masyarakat Indonesia gitu. Nah, kemudian yang ketiga bagi saya adalah ini harus betul-betul kita melihat bahwa kenapa sampai hari ini banyak penumpukan di rumah sakit ya, antrian dari jam 6 ya sampai jam 10 udah ditutup. Mereka juga nggak dapat antrian karena 10 pasien cukup. Habis itu ditutup. Nah, kemudian ketika mereka dibawa ke rumah sakit swasta juga menolak. Alasannya dengan penolakan secara halus gitu. Penolakan halusnya gimana? Karena ruang sudah penuh. Padahal mereka sebetulnya plafon itu nggak mencukupi gitu. Jadi dari dana yang tarif yang diajukan BPJS kepada swasta, kalau itu dipaksakan swasta jadi rugi. Karena plafonnya
misalnya dia stroke, plafonnya lebih besar sehingga mereka menggunakan memangkas biaya-biaya yang sebetulnya perlu dilakukan oleh tenaga medis nggak dilakukan. Tujuannya ya ini biayanya cukup besar sebetulnya. Nah, sehingga penolakan halus ini akhirnya orang lari semua ke rumah sakit RSUD. Nah, di RSUD rumah sakit pemerintah antriannya cukup panjang dan terjadi penumpukan di sana. Dan itu sangat jangankan sehat yang dijadikan dapat di sana, justru banyak pasien yang lebih sakit lagi kan, karena antrian yang begitu panjang, dokter hanya dihargai 5.000 misalnya, cuma per orangnya gitu. Nah ini kan menurut saya harus diperbaiki dari semua apa yang dilakukan oleh peraturan Menteri Kesehatan ini, bagaimana tarif ini harus diperbaiki sehingga obat-obat itu lebih mahal, lebih bagus, berkualitas ya, dibantu oleh tarifnya lebih bagus. Kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian tenaga medisnya juga dihargai lebih tinggi, sehingga dokter tentu lebih serius ketika memang dihargai lebih bagus oleh BPJS. Nah, kenapa BPJS memperlakukan dokter seperti itu ya karena aturan Kementerian Kesehatan nomor 59 itu yang biang keroknya. Jadi karena tarifnya situ rendah sekali gitu. Nah, sementara dana yang dipungut dari rakyat itu sampai sekarang saya tahu data yang sudah mendaftar ke BPJS itu sekitar 158 juta. Banyak sekali. Anda bisa bayangkan 158 juta misalnya 25.000 saja, bahkan semua PNS sudah secara otomatis dia sudah terdaftar di sana. Berapa duit? Dan tiba-tiba bicara defisit JKN. Ini kan lelucuan ini. Makanya saya katakan ya sudah berikan ini diinvestigasi, ditelusuri kemana dana ini perginya, ya kan? Sesuai nggak dengan peruntukannya. Nah, misalnya dana ini mestinya tidak dibangun untuk infrastruktur, jadi khusus fokus untuk kesehatan saja. Infrastruktur itu udah urusan negara itu. Peran minimal negara masa nggak jalan gitu. Peran minimal negara mesti jalan itu, mau tidak mau itu harga mati itu adalah kesehatan, pendidikan, dan ada satu lagi ya pelayanan publik yang lebih bagus itu. Ini menzolimi rakyat ini dengan peraturan yang tidak siap seperti ini, makanya mesti diperbaiki semua. Tahan sana Bang ya, ada teman teleponnya. Halo, salam inspirasi. Dengan siapa di mana? Selamat malam Pak. Ya. Dengan Pak Slamet di Jakarta Timur. Oke Pak Slamet. Saya tertarik sekali mengenai diskusi malam ini. Ya. Kebetulan saya juga salah satu pengguna fasilitas BPJS, tapi dari aspek Askes ya. Ya. Jadi begini Pak, saya kebetulan ada keluarga yang belum masuk ke Askes karena bukan bekas mantan pegawai dan seterusnya. Kemudian saya daftarkan ke BPJS. Khusus untuk peserta BPJS ini yang saya sebetulnya agak kurang sepakat gitu ya. Kalau kartu Indonesia Sehat atau Jakarta Sehat itu memang diberikan secara cuma-cuma Pak, betul kan? Jadi si penerima ini pasti dari yang tidak ada menjadi ada tanpa mengeluarkan uang itu ya dengan persyaratan dan seterusnya itu saya sepakat sekali. Tapi khusus untuk BPJS sebetulnya peserta ini kan punya tanggung jawab memberikan iuran Pak. Jadi dia memberikan iuran setiap bulan supaya bisa mendapat pelayanan. Yang saya heran dan saya sebetulnya kurang sepakat itu bahwa dia untuk berobat ke suatu rumah sakit dia mesti melalui Vaskes tingkat 1. Justru permasalahannya di situ Pak. Kalau Vaskes tingkat 1 itu sudah sedemikian ideal, kita datang pelayanannya dan seterusnya, oh nggak masalah Pak, sebagai filter di situ itu. Tapi ini nggak Pak, campur aduk di situ, sehingga orang yang sudah susah payah setiap bulan, katakanlah seperti saya, keluarga saya bayar 69.000, tapi macetnya di Vaskes tingkat 1 itu. Mana yang Indonesia Sehat, Jakarta Sehat, mana yang Cirebon Sehat, segala macam itu jadi campur di situ, ketemu sama yang bayar. Bicara sistem ya Pak kan, jadi nggak adil kalau begitu Pak. Ini mohon sistemnya barangkali bisa dicarikan solusi. Tangkap poinnya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak ya. Pak Taufik mungkin mau tanggapi? Ya. Bicara sistem tadi Pak. Baik, terima kasih. Ini sistem. Tapi sebelum ke sistem tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Jakarta Timur, saya ingin menyampaikan juga mengenai dana yang kita kelola. Jadi dana yang kita kelola itu ada 2, yaitu dana jaminan sosial yang DJS, ini khusus dananya terpisah dengan dana operasional kita. Jadi dana operasional ini khusus untuk yang tadi infrastruktur dan sebagainya, gajinya pegawai BPJS ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui dana yang terpisah dengan dana
jaminan sosial. Jadi namanya dana BPJS, ini dana BPJS khusus untuk pegawai, bangun infrastruktur dan sebagainya. Jadi ini sudah diplot, dianggarkan oleh pemerintah setahun seberapa gitu, itu yang harus dilakukan. Kemudian ada dana jaminan sosial. Dana jaminan sosial ini untuk membayar manfaat yang diterima oleh peserta JKN. Ya. Nah, tadi disampaikan ada beberapa peserta ya, peserta ada yang pegang kartu Indonesia Sehat, betul, ada kartu KJS dan sebagainya. Dan memang di dalam aturan saat ini karena belum seluruh ini peserta wajib menjadi peserta BPJS baru nanti 2019, sehingga masih ada segmen-segmen peserta, kelompok-kelompok peserta. Tadi disampaikan ada peserta PBI, penerima bantuan iuran, peserta Jamkesmas dulu, peserta kalau di Jakarta ada peserta Kartu Jakarta Sehat. Ini mereka membayar iuran, tapi iurannya dibayarkan melalui pemerintah. Jadi mereka cenderung boleh dibilang gratis, tapi sebenarnya nggak gratis. Pemerintah membayarkan ke BPJS sebesar 19.000 tadi 225. Ada peserta yang mandiri, yang nominal seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 25.500 dan sebagainya. Nah, di dalam sistem yang dibangun oleh JKN ini untuk manfaat medis itu dia tidak membedakan sebenarnya dia dari jenis kepesertaan manapun, dari segmen peserta manapun. Jadi manfaat yang diterima oleh peserta itu ada manfaat medis, ada manfaat non medis. Tapi kalau manfaat medis ini nggak boleh dibedakan ya antara peserta KIS, peserta Jamkesmas, peserta KJS, peserta yang bayar ini nggak boleh. Manfaat medis nggak boleh dibedakan. Harus sama, harus sama manfaat medis ya. Jadi kalau orang misalnya pemegang kartu KIS mau operasi usus buntu, ya usus buntunya harus diangkat semua. Jangan karena dia kelas 3 dipotong separuh, ya enggak. Ya, untuk manfaat medis harus sama. Kalau yang non medis boleh beda. Ya, misalnya dia beli kelas 1 ya dirawatnya di kelas 1. Nah, tadi juga disampaikan kenapa harus ada sistem berjenjang. Harus dari vaskes tingkat 1, harus ke rumah sakit dan sebagainya. Ini kalau saya lihat feedback ke belakang, Kementerian Kesehatan menerapkan pola berjenjang ini salah satunya adalah untuk mengatasi jangan terjadi tumpukan pasien di satu rumah sakit tertentu. Nah, jadi dibagi ini, dibagi, dimulai sehingga tidak menumpuk. Jadi kalau orang semua, kalau bisa dilihat sekarang rumah-rumah sakit seperti Cipto, yang dekat misalnya rumah sakit Tarakan, ya. Dulu sebelum adanya program JKN ini, tumpukan peserta banyak sekali. Ya, di Cipto itu bisa 4.000, 6.000-an peserta yang datang. Di rumah sakit Tarakan juga seperti itu. Tapi dengan pola sistem ini, dia terbagi. Ya, biaya pelayanan kesehatan itu terbagi, pesertanya juga berobatnya terbagi. Kita tahan di sana, Pak ya. Kita teman-teman. Halo, salam inspiratif dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, halo. Ya, halo Pak, silakan. Ya, Pak Budi di Jakarta Barat. Oke, silakan Pak Budi. Pak. Iya, saya lagi ini bikin BPJS, Pak. Nah, udah begitu mau itu tiap mau bikin persulit sekali, Pak. Iya. Terus setelah udah jadi, saya tuh minta surat itu surat pengantar. Iya Pak. Ya. Itu dipersulit juga nih Pak. Oke. Selalu dipersulit, berkali-kali saya tuh Pak, selalu dipersulit tuh Pak. Ya. Mau berobat juga susah jadinya. Sampai putus asa saya Pak, berkali-kali. Oke Pak. Kelurahan Kalianyar Pak. Oke Pak Budi, kita tangkap poinnya Pak Budi ya. Ya gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya ke Bang Ipang nih Pak ya. Bang Ipang, saya ada 2 pertanyaan sih mewakili mungkin masyarakat di luar sana. Perlukah BPJS sebagai pelaksana ini di take over dengan swasta begitu atau bagaimana? Terus satu lagi mungkin apa sudah menyeluruh pelayanan BPJS ini menurut Bang Ipang gimana?
Ya, pertama perlu nggak kerjasama dengan swasta ya. Mungkin itu ya, kalau memang sebetulnya kan swasta itu penting keuntungan kan. Kalau tidak sesuai dengan plafonnya dia tolak. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit umum, akhirnya terjadi penumpukan di sana yang tidak manusiawi tadi. Yang antri dari jam 6, jam 10 pun ternyata udah tutup dan mereka tidak dapat giliran. Nah, ini orang udah iuran, udah bayar, untuk berobat pun dipersulit dengan aturan katanya good governance, clean governance apa saya bilang. Ini apa? Ini kan sistem yang mempersulit rakyatnya sendiri gitu. Orang mau berobat, orang udah sakit, akhirnya di tengah jalan ada yang menemui ajalnya karena memang ditolak beberapa kali oleh rumah sakit gitu. Dan BPJS juga swasta juga nggak mau gitu kalau dia rugi. Nah, yang kedua juga BPJS tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan apa hak, apa dan kewajiban, apa yang boleh, apa yang tidak. Misalnya ketika kemarin ada sahabat saya, keluarga saya juga yang kecelakaan, kemudian dia sudah semangat itu iuran ya per bulan, nggak pernah telat itu iuran dibayar. Tiba di rumah sakit dia bilang, "Bapak tunggu dulu, ini Bapak sakit apa?" "Oh, kecelakaan." "Itu tabraknya tunggal atau jamak?" Ditanya lagi kan. Ini kalau ada ini pertanyaan lebih sulit, pertanyaan akhirat ini kan. Akhirnya gimana? Ya sudah, kalau diberi penjelasan dari awal bahwa kecelakaan nggak boleh, ya sudah jelas. Ini kan juga enggak. Akhirnya kita udah sangat berharap, ternyata BPJS nggak nanggung, itu diserahkan ke Jasara Harja. Nah, begitu udah Jasara Harja, harus bawa motor dulu, motor diperbaiki, harus bawa saksi, harus sidang di polisi. Saya bilang ini tahu apa yang mau dibuat negara. Ini ruang publik yang sakit ini. Kalau orang udah sakit semakin sakit. Ya saya berapa dapat dari Jasara Harja? 10 juta. Ya sudah, buang aja itu, nggak penting itu. Yang penting bagaimana sehat kan? Nah, ini kan sebetulnya saya katakan ini biang kerok ini birokrasi kita juga parah gitu. Orang udah sakit bukannya sehat. Nah kalau kita melihat alokasi dana kesehatan dari indeks berapa survei dilakukan, misalnya kalau kita komparasi Prancis misalnya itu 6,6% itu dialokasikan untuk dari dana dari nasional GNP-nya kan itu betul tinggi gitu. Nah, kalau bisa ini saya bahasa sederhana saya, ini agak ekstrim ini. Ya udah, jangan dipungut lagi iuran sama masyarakat. Ya sudah, ini BPJS kalau betul ini menjamin kehidupan masyarakat ini sehat, bahwa negara itu menjamin bagaimana masyarakatnya sehat, betul-betul negara melindungi seluruh rakyat Indonesia, BPJS nggak usah lagi nagih-nagih itu. Ya, karena memang BPJS sebetulnya ini korban dari JKN ini. Saya jujur aja, dia menjalankan perintah titah JKN yang nggak jelas ini. Nah, ditambah dengan direksi aturan yang gajinya luar biasa melangit ini, ya, pengawas yang baru dilantik itu, nanti ngapain itu? Kalau mereka memang tidak membantu masyarakat supaya bisa berobat dengan baik. Jadi saya kira ini pembohongan publik dan ini menu kejahatan negara yang tidak boleh dibiarkan. Kalau memang serius ya sudah, gratiskan aja. Kalau memang serius mau bantu masyarakat gitu. Oke, Bang, kita tahan sama Bang ya. Pemirsa Setia TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dan tetap bersama kami. Ya, pemirsa Setia TV kembali bersama dengan kami di sini dalam dialog seputar kita, masih dengan pembahasan yang sama, sudah maksimal ke pelayanan BPJS kita saat ini. Dan saya sedikit mungkin ke Bang Ipang aja ya. Bang, melanjut yang problem yang tadi terjadi di BPJS. Menurut Bang Ipang, sebaiknya seperti apa ini? Apa BPJS memang harus kerjasama dengan swasta atau gimana? Ya, bagi saya bukan konteksnya kerjasama swasta atau tidak swasta saja ya. Tapi bagaimana menyelamatkan yang semakin banyak orang sakit di Indonesia ini juga karena perilaku masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa memakan obat banyak pengawet itu kan. Kemarin terakhir usus diformalin juga kan. Nah, ini sebetulnya kalau persoalan kerjasama mau tidak dengan pemerintah ya, kalau swasta ini nggak serius, ini pilih-pilih penyakit ya. Kalau biaya pelapor nggak ketemu, ini untung rugi ya sudah, dia nggak mau terima, alasannya kamarnya penuh. Ini kan pembohongan publik juga ini. Dan harus dipenalti itu swasta yang nggak serius itu. Sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit Pemda. Itu harus jelas, harus tegas gitu. Gimana nih Pak Tafib dengan beberapa penelpon yang masuk dan dengan sedikit statement nih Bang Ipang tadi? Ya, untuk kerjasama sama rumah sakit ya. Kalau rumah sakit pemerintah memang rata-rata ini mereka punya kewajiban untuk melayani peserta kita. Ya, tapi kalau rumah sakit swasta ini di regulasinya sebenarnya dia dibolehkan untuk kerjasama. Jadi kita pun melakukan seleksi kredensial
kepada fasilitas kesehatan swasta. Gimana komitmennya di dalam melayani peserta JKN ini. Jadi mereka boleh di stop kerjasamanya kalau misalnya pelayanannya jelek. Tapi memang untuk hal ini kita perlu informasi barangkali kepada peserta kita yang langsung mendapatkan pelayanan di rumah-rumah sakit tersebut. Memang beberapa peserta kita banyak belum terinformasi dengan baik hak dan kewajiban mereka dan sebagainya. Seharusnya memang di kita itu biasanya setiap peserta yang mendaftar menjadi peserta JKN itu kita bekali dengan buku panduan. Ya, di situ ada hak dan kewajiban mereka. Tapi barangkali akan sulit ya mereka membaca, males, orang kita itu males baca dan sebagainya. Jadi memang sosialisasi barangkali diperlukan, dan sosialisasi barangkali tidak cuma dilakukan oleh BPJS karena ini punyanya programnya pemerintah, semua pihak harusnya juga melakukan sosialisasi mengenai program ini karena di aturan-aturannya sudah jelas yang sudah harus dilakukan, ya apa yang harus dilakukan dan tidak. Jadi pemerintah, masyarakat, semuanya seluruh stakeholder dan shareholder harus bersama-sama memberikan pemahaman ya sosialisasi kepada peserta JKN ini. Dan peserta JKN juga kita harapkan ketika mendaftarlah sebelum dia sakit. Jadi nggak ada terburu-buru sehingga mereka masih sempat punya waktu untuk melihat apa sih hak kewajiban saya. Jadi ini peserta JKN rata-rata yang datang ke kita itu dalam kondisi sudah butuh sakit, butuh pengobatan sehingga mereka nggak sempat lagi kadang-kadang lihat aturan-aturan yang harus mereka laksanakan atau kerjakan itu. Jadi pesannya ya nanti laksanakan aja, daftarlah kalau mau daftar ketika lagi sehat ya. Jadi sehingga ada kesempatan untuk mengetahui aturan peraturan hak dan kewajiban. Tanyakanlah kepada petugas kita ketika melakukan pendaftaran. Ya. Selain nanti buku bekal panduan kepesertaan kita berikan, nanti bisa ditanyakan di sana. Karena kita ada bagian informasi, ada call center kita yang bisa nanya setiap saat. Ya. Website juga ada yang bisa di-call setiap saat untuk mendapatkan informasi. Mungkin closing statement nanti bagi Bang ya. Kalau saya ini harus cukup ruang publik yang sakit yang tadi ditampilkan ini harus segera diakhiri. Yang tadi ditolak berapa kali di rumah sakit, yang rujukannya dipersulit ya, yang tidak dapat ruang, pasien yang tidak dapat ruang inap, kemudian ada yang obatnya tidak harus menagih rembes sendiri, bayar sendiri obatnya gitu. Nah ini harus segera diakhiri. Nah kalau memang ini serius, negara ini adalah negara yang membahagiakan rakyatnya, membahagiakan penduduknya. Jangan mengambil untung dari seperti ini. Ini kan cara halus negara ini. Selalu bicara defisit, rugi terus, tapi ini gajinya pegawainya, gaji direksinya, pengawasnya luar biasa ampunnya. Tetapi uang rakyat dipungut terus, ini zolim, ini merugikan kepentingan rakyat dan di akhirat ditagih ini orang-orang seperti ini. Karena ini mengambil uang rakyat dan uang rakyat diiuran, mereka tidak pernah terlambat memberikan iuran itu per bulan, tetapi setelah mereka mau berobat tidak dapat fasilitas pelayanan yang baik. Jadi jangan coba-coba negara mengambil untung. Negara mesti memberikan subsidi. Ya, negara yang berhenti memberikan subsidi sesama rakyatnya, negara yang sudah berhenti memberikan subsidi sama rakyat itu tanda-tanda negara yang sudah melenceng dari nilai cita-cita, nilai-nilai Pancasila dan konstitusi kita. Bahwa negara mesti memberikan subsidi itu. Ini kan semua sekarang udah mulai beralah dicabut ini. Katanya jaminan kesehatan. Di mana-mana jaminan kesehatan itu negara full itu membantu, melindungi ya. Tetapi ini dipungut, setelah itu pelayanan juga tidak memuaskan ya. Ini kan menurut saya lelucon politik yang tidak, ini ruang ritual pencitraan penguasa yang menurut saya harus diakhiri, yang senang menyenangkan penguasa saja, laporannya baik semua, tapi di lapangannya luar biasa kacau balaunya ya. Nah, ini harus diakhiri ya. Pertama itu Permenkes nomor 59 itu harus direvisi itu. Bagaimana tarif dokter itu dimanusiawikan, ya kan? Yang kedua, negara mesti mensubsidi ini BPJS ini. Ya. Jangan
ditampilkan lagi. Kalau memang nggak sanggup ya sudah, biarkan saya masyarakat ini berobat ke swasta aja. Kalau memang negara nggak bisa memberikan jaminan kesehatan untuk rakyatnya, saya kira cukup untuk bagaimana Indonesia ke depan lebih baik ya. Ya. Oke, terima kasih sekali Bang Ipang udah bergabung sama kami di tempat ini, dan terima kasih buat Pak Taufiq buat penjelasan tadi yang kita berharap bersama BPJS ini benar-benar menjadi wadah yang benar-benar dimanfaatkan dengan betul. Artinya pemerintah ikut campur di dalamnya, pelayanan kesehatan masyarakat semakin bagus, dan tentunya apa yang diterima dengan masyarakat tentunya pasti lebih baik ya. Kayak kita berharap bersama ya. Jadi program JKN-nya yang programnya yang harus diperbaiki, sistemnya yang kita mungkin adalah dijalankan. badannya ya. Jadi JKN adalah programnya yang sekarang diluncurkan oleh pemerintah, dan kita adalah badan yang menyelenggarakan. Ini hanya teknis ya, teknisnya aja ya. Ya, kita sih berharap semua bisa lancar ya Bang ya, Pak Taufiq ya. BPJS korban aja. Terima kasih banget Pak Taufiq sudah bersama dengan kami. Bang Ipang, thank you sudah sama-sama menolong. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Ya, pemirsa setia NTV, ada banyak hal yang kita bisa petik dari dialog kita saat ini, dialog seputar kita, dan mudah-mudahan membawa inspirasi bagi saudara di rumah. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa bagi kita yang belum punya BPJS atau akan mendaftar BPJS, ikutilah prosedur atau pola atau sistem yang benar, dan datanglah ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kita, mungkin di kelurahan, di kecamatan, dan di tingkat pemerintahan lainnya. Dan kita berharap semua pelayanan yang dilaksanakan atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kita benar-benar pelayanan yang benar-benar cleaning dan benar-benar good government, dan membawa kesejahteraan tentunya bagi masyarakat yang ada. Dan terima kasih sudah menyaksikan dialog seputar kita saat ini, dan kita akan kembali di dialog-dialog seputar kita dengan tema-tema yang lebih luar biasa lagi. Dan saya Medi Manopo pamit undur diri, dan terima kasih buat perhatian saudara pemirsa. Salam inspiratif.